Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fatoni. Semoga pada kesempatan kali ini kita dianugerahi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan mempelajari pembelajaran kelas 5, tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran yang kedua. Tujuan pembelajaran antara lain: 1. Melalui kegiatan menyanyi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai tangga nada dengan benar. 2. Melalui kegiatan pengamatan, siswa mampu menjelaskan terjadinya siklus air dengan baik. 3. Melalui kegiatan menggali informasi dari sumber bacaan, siswa dapat membuat bagan sederhana untuk menjelaskan siklus air. 4. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi urutan peristiwa dalam bacaan dengan benar. Ini adalah lagu Air Terjun. Lagu Air Terjun diciptakan oleh A.T. Mahmud dengan nada dasar Do sama dengan C 6/8 dengan tempo sedang. Berikut ini adalah lagu Air Terjun ciptaan A.T. Mahmud, nada dasar Do, C 6/8, tempo sedang. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Terdengar sayup-sayup bunyi air yang tak putus, terbawa oleh angin dari arah lembah. Makin dekat, makin jelas gemuruh air yang terlepas. Air terjun di lembah mengalir terus. Selanjutnya yaitu siklus air. Apakah arti dari siklus air? Siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus di bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Tahapan siklus air. 1. Evaporasi, yaitu proses penguapan air dari berbagai sumber air yang ada di bumi, misalnya dari danau, sungai, dan laut. Yang kedua, kondensasi atau pengembunan, yang terjadi saat awan atau uap air berada di tempat yang semakin tinggi dan suhunya menjadi semakin rendah sehingga uap menjadi titik-titik air. Yang ketiga yaitu presipitasi atau hujan, yaitu proses saat titik-titik air jatuh ke bumi sehingga terjadi hujan. Yang keempat, infiltrasi adalah air yang turun ke bumi lewat proses presipitasi akan mengalir ke permukaan bumi, juga akan terserap ke tanah, bahkan juga diserap oleh tumbuhan. Penyerapan ke dalam bumi inilah merupakan infiltrasi. Berikut ini adalah proses daur air. Yang pertama yaitu evaporasi. Evaporasi ini merupakan air dari laut, sungai, dan danau menguap akibat panas matahari. Di sini ada matahari menyinari, memanaskan permukaan air laut, air danau, air sungai. Selanjutnya yaitu kondensasi. Kondensasi merupakan uap air
berkumpul di udara dalam bentuk awan dan membentuk titik-titik air. Selanjutnya yaitu presipitasi, merupakan titik-titik air jatuh ke permukaan bumi dalam bentuk hujan air atau salju. Dan yang keempat, infiltrasi. Ini merupakan penyerapan air hujan atau salju ke dalam bumi yang nantinya keluar sebagai mata air. Berikut bagian proses siklus air. Air di permukaan bumi terkena panas sinar matahari. Karena terkena panas sinar matahari, maka akan terjadi penguapan atau evaporasi. Setelah evaporasi, maka akan terjadi pengembunan atau kondensasi. Setelah kondensasi, karena titik-titik air yang berat, maka akan terjadi hujan atau presipitasi. Setelah presipitasi, maka akan turun ke bumi, ke permukaan, dan terjadi infiltrasi. Air hujan menyerap ke bumi dan masuk kembali ke perairan, baik sungai, danau, atau laut. Selanjutnya, setelah infiltrasi, maka air di permukaan bumi ini akan terkena panas lagi, dan begitu seterusnya, sehingga air menjadi berputar di alam ini yang disebut dengan siklus air. Berikut merupakan bacaan semut dan beruang. Ini saya bacakan sebagian. Pada suatu hari, Barry si beruang melihat ke dalam mata air. Barry mengeluh, sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Barry lalu menundukkan kepala melihat ke bawah dengan teliti. Ia melihat seekor semut hitam berjalan membawa guci mungil di pundak, dan seterusnya. Dari bacaan semut dan beruang itu akan ada urutan peristiwa pada cerita semut dan beruang. 1. Semut berkeinginan untuk mencari air di sebuah sumber air. 2. Semut bertemu dengan beruang Barry, dan beruang Barry melarang semut mengambil air di sungai tersebut. 3. Semut tetap berkeinginan mengambil air, namun beruang Barry malah mencelakai semut. 4. Kawan-kawan semut hitam resah menunggu kedatangan semut hitam untuk membawa air. 5. Semut kecil itu pun berbaris untuk membantu semut hitam dan mencarinya. 6. Semut kecil bertemu dengan kancil yang melarang semut kecil mencari semut hitam. 7. Semut kecil bertemu dengan tikus dan membantu semut kecil membuat lubang di sarang beruang. 8. Selama 10 hari lubang tersebut berhasil dibuat tanpa disadari beruang. 9. Beruang akhirnya jatuh terperosok ke dalam lubang yang dibuat semut. 10. Beruang akhirnya kesulitan keluar dari lubang tersebut, dan semut kecil ternyata kembali bertemu dengan semut hitam hingga mereka hidup dengan bahagia. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.